Menjelang Lebaran, tiket pesawat dari Jakarta menuju berbagai daerah semakin sulit didapat. Hanya tersisa pilihan dengan harga yang meroket, bahkan hampir mencapai puluhan juta rupiah. Dilansir dari beberapa situs online travel agent pada Kamis 27 Maret siang, tiket penerbangan dari Jakarta ke sejumlah kota besar seperti Medan dan Padang sudah ludes sejak hari ini hingga H-2 Lebaran. Bagi pemudik yang ingin terbang ke Medan sebelum Lebaran, pilihan semakin terbatas. Tiket penerbangan dari Jakarta ke Medan sudah habis terjual seluruhnya hingga H-2 Lebaran. Sementara untuk penerbangan H-1 Jakarta ke Medan masih tersedia tiket tetapi hanya untuk kelas bisnis dengan harga fantastis, yakni mulai dari 8,2 juta rupiah hingga 8,6 juta rupiah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Bagi yang mencari opsi lebih murah, pemudik bisa mengambil penerbangan transit melalui Kuala Lumpur sebelum lanjut ke Medan. Harga tiketnya pun masih terbilang mahal, yakni mulai 3,2 juta hingga 3,7 juta rupiah. Hal serupa terjadi untuk rute Jakarta-Padang, tiket penerbangan langsung telah habis hingga H-1 Lebaran. Pemudik yang tetap ingin pulang lebih awal harus memilih rute transit melalui Kuala Lumpur dengan harga tiket berkisar antara 4,9 juta rupiah hingga 8,4 juta dengan waktu tempuh yang juga menjadi sangat panjang dari yang seharusnya 1 jam 50 menit menjadi 10 jam 50 menit. Kementerian Perhubungan mencatat ada peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik selama periode arus mudik Lebaran 2025. Berdasarkan laporan harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025, pergerakan penumpang angkutan udara domestik pada 24 Maret 2025 atau H-7 mencapai 200.401 penumpang, meningkat 7,7% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini diklaim sejalan dengan kebijakan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13 hingga 14%. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga Rabu 26 Maret 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sudah menerima 1.725 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 989 aduan diantaranya terkait dengan THR yang belum dibayarkan, 370 aduan terkait nilai THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, kemudian 366 sisanya terkait keterlambatan pembayaran THR. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan seluruh aduan terkait THR ini akan diverifikasi dan diperiksa kembali kebenarannya oleh para pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan tersebut terbukti benar, Kemenaker kemudian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pemberi kerja atau perusahaan terkait. Dan jika tidak ada respons, kemudian nota pemeriksaan kedua 3 hari, dilanjutkan dengan rekomendasi sanksi. Menurut Yasir Lim, sanksi yang diberikan mulai dari denda hingga rekomendasi terkait keberlanjutan usaha. Dalam situs Kemenaker sudah dijelaskan perusahaan yang telat atau belum membayar THR akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016. Denda yang wajib dibayar bagi perusahaan yang terlambat membayar THR adalah sebesar 5% dari total THR. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini kemungkinan sudah dirampungkan. Dengan tuntasnya aturan tersebut, maka kebijakan selanjutnya hanya menunggu keputusan Menteri. Yang pasti Bahlil mengungkapkan, jika kenaikan royalti minerba sudah berjalan, maka pendapatan negara harus mengalami peningkatan. Bahlil mengklaim tarif royalti pertambangan yang baru ini berlandaskan keadilan. Bila harga nikel, emas, hingga batu bara tengah meroket, maka negara juga harus mendapatkan tambahan pemasukan dari kenaikan harga tersebut. Asal tahu saja, pemerintah tengah merevisi aturan terkait royalti dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor mineral dan batu bara. Hal ini tak lain untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan untuk penerimaan negara. Ada beberapa komoditas yang rencananya akan dinaikkan tarif royaltinya, antara lain batu bara, timah, tembaga, nikel, emas, perak, hingga platina. Persepsi akibat dinamika perang tarif juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa industri dalam negeri, terutama yang berorientasi ekspor pada negara-negara yang sedang perang dagang.
Terjadinya perang dagang antara produsen manufaktur dunia merupakan potensi tantangan yang harus diwaspadai manufaktur RI karena dapat berimbas pada masuknya produk manufaktur asing ke dalam negeri akibat tidak dapat masuknya produk tersebut ke pasar Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengatakan untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah melakukan relaksasi impor menyusun non-tarif measure demi melindungi 19 juta rakyat Indonesia yang bergantung pada industri dalam negeri. Terjadinya perang tarif di global diperkirakan berdampak pada nilai indeks kepercayaan industri pada Maret 2025 yakni di posisi 52,97, melambat 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu. Kebijakan tarif Trump terus berlanjut dan semakin menjadi-jadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif sebesar 25% untuk impor mobil yang tidak diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini diperkirakan akan semakin memperburuk ketegangan dengan mitra dagang utama Amerika Serikat, terutama menjelang pengenaan tarif tambahan yang dijadwalkan pekan depan di samping menaikkan harga mobil. Pengumuman tarif baru ini langsung mengguncang pasar keuangan. Bursa saham Wall Street mengalami penurunan sebelum pengumuman resmi, dengan indeks Nasdaq yang berfokus pada teknologi merosot 2% atau turun 372,84 poin. Sementara itu saham General Motors ditutup turun 3,1% dan Ford justru mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%. Langkah Trump ini akan mulai berlaku pada 2 April dan berdampak pada mobil serta truk ringan yang diproduksi di luar negeri. Kebijakan ini menambah daftar tarif yang sebelumnya telah diberlakukan Trump, termasuk tarif impor dari Kanada, Meksiko dan China, serta tarif sebesar 25% untuk baja dan aluminium.